Tapi saya yakin saya bisa sampai di titik ini karena doa ibu saya. Dikelilingi orang-orang yang selalu mensupport, memberi kepercayaan besar, termasuk pimpinan-pimpinan saya yang di atas ini. Nah, itu dan keluarga besar Partai Gerindra ini menginginkan kembali Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Beliau adalah bapak bangsa. Kami kenal betul siapa beliau, bagaimana cara beliau berpikir, bagaimana cara beliau mendidik kami. Karena rakyat Indonesia ini benar-benar bisa berpijak di kakinya sendiri. Benar-benar rakyat Indonesia ini bisa merasakan hasil kekayaan bumi dan alam Indonesia itu. Dan begitu terjun dunia politik langsung sukses gitu? Oh enggak lah, oh no. Apa saya katakan itu, biar hidup ini ringan, tidak ada beban ya dibawa ceria, bawa segala sesuatu itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur Mangleh, hari ini saya berada di tempatnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yakni tempat Yunda Kartika Sandra Desi atau sering kita panggil sehari-hari dengan Yuk Cici. Assalamualaikum. Apa kabar Yunda? Alhamdulillah, sehat. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Nah, Dulur Mangleh, kalau kita lihat Yuk Cici ini, yang paling terkesan adalah selalu ceria dan mempesona sehingga siapapun yang melihatnya menjadi akrab. Nah, kenapa sih harus ceria terus? Ayo Cici ini. Karena hidup itu sudah berat, kalau dibawa lebih berat lagi ya kasihan yang melihat. Jadi biar hidup ini ringan, tidak ada beban ya dibawa ceria, bawa segala sesuatu itu sudah di jalan. Ini luar biasa. Jadi rupanya dengan enjoy sesuatu itu bisa dijalankan dengan baik. Oke. Dan Dulur Mangleh, perlu saya perkenalkan selain Ketua DPRD Provinsi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Yuk Cici ini adalah Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan. Itulah. Ini jabatan yang luar biasa, Yunda ya. Masya Allah. Kebetulan diberi amanah dan kepercayaan oleh pimpinan di DPP. Mungkin ada pertimbangan kenapa harus sosok Yuk Cici yang dipilih. Saya tidak membaca paham, yang jelas saya merasa diberi kepercayaan yang menurut saya sangat luar biasa untuk memimpin Gerindra Sumatera Selatan ini. Jadi kalau alasan memilih, mungkin saya bisa katakan bahwa ya Partai Gerindra memberikan kesempatan untuk perempuan berkiprah lebih besar di dunia politik. Ini menarik. Tercatat satu-satunya ketua partai politik tingkat provinsi Sumatera Selatan yang kebetulan juga partai besar itu adalah Yunda Cici. Ini sejarah. Ini mungkin bisa diceritakan. Apakah jabatan seperti ini bukan sesuatu yang berat? Dan apakah setiap perempuan punya obsesi seperti ini sih sebenarnya? Kalau jabatan ini bukan sesuatu yang berat, ya salah. Jabatan ini adalah sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Memikul beban, bukan beban ya, memikul tanggung jawab. Sebuah partai yang besar untuk saya pimpin, terutama saya seorang wanita ya. Tadi kata Mangleh bahwa di antara partai besar ini ya mungkin pada saat ini baru saya yang perempuan di Sumatera Selatan. Ya mungkin untuk ukuran kabupaten sudah banyak, tapi yang ukuran provinsi ya kebetulan saya mendapat kesempatan. Ini sesuatu yang menjadi tanggung jawab yang besar. Bagaimana saya berpikir menjalankan partai ini tidak sama seperti mungkin laki-laki lah. Saya pengen sesuatu yang berbeda, rasa perempuan yang bukan berarti partai ini harus saya bawa ke feminim atau kewanitaan-wanitaan, tidak. Tapi bagaimana yang selama ini politik itu dikenal keras, dikenal laki-laki semua, strength gitu ya. Bahwa saya membawa partai ini dengan ceria, dengan bahagia tanpa beban, dengan gaya seorang ya wanita lah. Sudah berapa lama Yuk Cici ya sebagai ketua Partai Gerindra Sumsel? Kalau ketua Partai Gerindra Sumsel saya kebetulan kurang lebih baru 1 tahun lebih. Baru setahun. Selama 1 tahun ini gimana ritme atau dinamika yang dirasakan di internal Partai Gerindra Sumsel? Ya
karena saya udah terbiasa dari kecil hidup yang keras dan berat, jadi saya menghadapi segala sesuatu itu ketika saya nggak mampu lagi berpikir, saya yakin Tuhan itu sudah punya jalannya. Jadi seberat apapun saya tetap enjoy, dan ritme ya dinamika nama partai politik Mangleh luar biasa. Ya, luar biasa ya. Hari per hari, bulan per bulan itu banyak kejadian yang tidak terduga. Tapi karena itu ada momen ketika wah ini terasa berat, kemudian yuk Cici nangis sendiri atau gimana? Kebetulan saya bukan tipe orang yang cengeng, tapi kadang sometimes saya berpikir, aduh saya nyerah gitu kan. Oh gitu, sempat ya. Bukan sempat, sering. Aduh saya nyerah, nggak sanggup. Tapi kebetulan saya mungkin dikelilingi orang-orang yang baik, dikelilingi orang-orang yang selalu mensupport, memberi kepercayaan besar, termasuk pimpinan-pimpinan saya yang di atas ini. Itu yang akhirnya, oh iya, saya bisa. Orang bisa, kenapa saya tidak? Akhirnya tetap saya jalani sampai sekarang. Jadi prinsip orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa, itu bisa membantu kinerja ya. Ya Cici, tadi saya dengar katanya pengalaman hidupnya keras dan berat itu. ini mungkin dulur Mangleh perlu tahu pengalaman yang berat keras waktu dulu seperti apa sih? Ya maksudnya kan kita tidak terlahir bukan tidak bersyukur, tapi saya terlahir dari keluarga yang sederhana di sebuah kampung lah ya, yang di perbatasan pedalaman lah, desa kecil, Bayung Lincir. Nah itu sehingga kan dari kecil kami itu kalau sekolah kan harus menempuh jarak yang jauh, terus untuk ke jenjang yang lebih tinggi SMP SMA itu kan harus sudah merantau. Ya artinya ya kan tidak, kalau sekarang merantaunya tuh enak kan, fasilitas. Betul. Kalau kita merantau dulu itu kan mungkin Mangleh juga pernah merantau, harus tinggal di tempat orang, harus segala sesuatunya. Kondisinya lebih susah dulu, betul. Terus zaman sekarang kan orang mencari kerja, mencari nafkah itu kan dengan teknologi, dengan ya semuanya lebih gampang. Kalau zaman dulu kita itu berpikir keras. Nah, dan saya tidak pernah bermimpi untuk sampai pada titik ini, tidak bermimpi. Tidak pernah. Memang yang dimimpikan waktu itu apa? Saya hanya bermimpi pada saat itu ya dapat kerja apa saja, yang penting halal, terus mungkin punya rumah tipe 36, punya tabungan sedikit, sudah hanya seperti itulah hidup berjalan normal, tidak pernah bermimpi duduk di parlemen, jadi ketua partai, wakil ketua DPR. Saya tidak pernah bermimpi seperti itu. Tapi kemudian terjun di dunia politik itu ada apa? Dorongan atau sebab kali ya? Ya pada saat saya berusaha, artinya pada saat jadi pengusaha ada hal-hal yang saya lihat di keliling saya, mungkin saya bisa membantu tapi tidak besar. Saya berpikir untuk jadi PNS kan tidak mungkin umur dan lain-lain lah. Betul. Akhirnya yang sepertinya ya karena teman-teman kita sepergaulan itu banyak orang politik, sehingga saya mulai tertarik lah. Bahwa ada sesuatu yang bisa saya perjuangkan dengan terjun di dunia politik. Dan begitu terjun dunia politik langsung sukses gitu? Oh enggak lah, oh no. Apa saya katakan hidup saya ini mengajarkan saya itu untuk selalu berusaha lebih keras dari orang lain. Jadi saya segala sesuatu itu bisa dikatakan tidak ada yang langsung berhasil. Tapi saya ini orang yang pantang menyerah. Saya ini orang yang keras. Pantang menyerah, keras. Dan saya selalu berkeyakinan orang bisa, saya pun bisa. Tuh. Jadi saya pertama nyalon ya gagal lah. Gagal juga. Ya gagal sama kayak Mangleh. Buka kartu ini ya. Tapi tidak ada kata saya menyerah. tidak pernah menyalahkan siapapun begitu saya kalah. Ya namanya kan hidup perjuangan. Artinya orang lebih baik berjuang dari kita. Kedua saya coba lagi berhasil. Ya. Oh, ini luar biasa pengalaman, walaupun itu belum berhasil, kalau diambil hikmahnya, terus kita berupaya untuk meningkatkan, insya Allah ya. Saya yakin Tuhan itu begitu menggagalkan kita ataupun membuat kita berhasil, itu selalu ada rahasia yang kadang-kadang membuat kita bersyukur. Mungkin kalau saat itu saya tidak gagal, saya tidak di posisi sekarang. Betul? Betul. Tapi dengan kegagalan mengajarkan saya lebih bijak, mengajarkan saya lebih berpikir sesuatu yang lebih dibanding orang lain. Ini luar biasa. Nah, yuk Cici, Partai Gerindra ini kan partai yang besar ya. Dan kabar-kabarnya juga bakal mencalonkan lagi Pak Prabowo sebagai calon presiden. Ya. Benar. Kalau soal betul atau tidaknya saya belum bisa jawab sekarang karena keputusannya mutlak di tangan Pak Prabowo. Tapi hasil dari seluruh
Rakorda, Musda atau rapat-rapat baik dari kabupaten, kecamatan, provinsi dan seluruh Indonesia menyuarakan sama bahwa kami seluruh kader, pengurus, simpatisan dan keluarga besar Partai Gerindra ini menginginkan kembali Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, dan kami akan tetap menunggu jawaban atas permintaan semua kader ini, yang menjawabnya tentu Pak Prabowo. Dan besar harapan kami Pak Prabowo mau mencalonkan diri kembali sebagai presiden, termasuk Bang Le, saya yakin juga seperti itu. Oh iya. Tapi dulu Bang Le ini perlu mungkin dikasih tahu juga kenapa sih Gerindra harus mencalonkan kembali Pak Prabowo? Pak Prabowo itu bagi kami, bagi saya dan bagi seluruh kader Partai Gerindra mungkin sama berpikirnya bahwa beliau adalah bapak bangsa ya. Kami kenal betul siapa beliau, bagaimana cara beliau berpikir, bagaimana cara beliau mendidik kami. Karena saya sendiri, ya setiap kader Partai Gerindra itu baik dia anggota DPR maupun pengurus-pengurus partai itu dikaderisasi lah di Hambalang. Kebetulan pada saat saya kaderisasi, termasuk Pak Pampro sendiri yang langsung turun mengajar. Dalam setiap diklat-diklat itu pasti Pak Prabowo langsung turun mengajar. Nah, di situ kita bisa lihat cara berpikir, kami bisa melihat cara berpikir Pak Prabowo itu seperti apa, bahwa satu tujuannya pengen rakyat Indonesia ini benar-benar bisa berpijak di kakinya sendiri. Benar-benar rakyat Indonesia ini bisa merasakan hasil kekayaan bumi dan alam Indonesia itu sendiri. Ini luar biasa. Karena Pak Prabowo itu menurut saya orang yang melankolis. Kenapa saya berkata begitu? Setiap beliau menceritakan keadaan rakyatnya, menceritakan sambil menangis itu. Artinya dengan penjiwaan yang luar biasa. Artinya dia punya ketulusan untuk memimpin negeri ini. Membenahi negeri ini ya. Kita berharap Bapak Prabowo mau menjadi presiden 2024. Oke, kalau misalnya nanti kemudian gayung bersambut nih Pak Prabowo bersedia dicalonkan, apa yang akan dilakukan oleh jajaran Partai Gerindra di Sumatera Selatan dalam rangka pemenangan beliau? Ya, otomatis kami harus bertanggung jawab terhadap Pak Prabowo, terhadap masyarakat, terhadap partai, karena kan beliau kemungkinan kepengen istirahat, tapi kan karena desakan akhirnya beliau tetap maju. Dan artinya terutama saya di Sumatera Selatan dan seluruh kader Partai Gerindra Sumatera Selatan, kami akan berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik bagaimana membuat masyarakat itu trust, percaya, memberikan dukungan bahwa memang saat yang tepat lah di 2024 untuk Pak Prabowo jadi presiden. Wah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Partai Gerindra dan tentunya masyarakat Indonesia bisa tercapai ya di 2024. Tentu hal itu tidak mudah, tapi kalau kita sama-sama bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi niatannya tadi tulus ya. Nah dulu Mang Le, kalau tadi kita bicara tentang kemungkinan Prabowo dicalonkan kembali lagi dan beliau bersedia atau tidaknya masih menunggu jawaban, kita juga perlu mengulik nih. Bagaimana sih Partai Gerindra sendiri dalam rangka menghadapi pemilu 2024 di Sumatera Selatan? Mungkin ada target-target yang sudah ditentukan, Ibu Cici? Ya sebenarnya ini rahasia partai. Tapi karena Mang Le yang bertanya, ya jelas. Dari sekarang pun kami sudah menyusun target dan kekuatan. Artinya struktur mulai dari yang paling kecil kita sedang benahi. Sedang benahi. Diklat-diklat pun nanti tanggal 30 Januari anggota Dewan semuanya yang baru, yang belum pernah ikut diklat, yang baru dilantik di tahun 2019 akan berangkat ke Hambalang selama kurang lebih 7 hari. Dilanjutkan dengan diklat pengurus partai, dilanjutkan dengan diklat anak-anak muda yang akan direkrut menjadi pengurus lah. Jadi memang di Gerindra itu banyak tahapan, ada yang dari anak-anak muda, ada yang senior, ada yang khusus anggota dewan, ada termasuk DPR RI pun semuanya didiklat untuk menyatukan satu pandangan, satu tujuan bagaimana membawa kemenangan di 2024. Dan kalau kami di Sumsel ini ya berusahalah semua ditata, perbaikan struktur dari PAC, ranting, termasuk DPC. Kita pengen kemenangan yang lebih besar. Memang selama berapa kali pemilu presiden, alhamdulillah Sumsel tidak pernah kalah untuk
untuk Pak Prabowo setiap pencalonan. Tapi ini kita pengen kemenangan yang lebih besar. Lebih besar. Untuk mendukung suara di Jawa. Wah, ini kita melihat bagaimana partai sudah mempersiapkan itu ya. Dan untuk Yuk Cici sendiri di 2024 nih. Masih di provinsi kah? Atau mau naik kelas ke DPR RI? Atau punya pilihan lain ini? Yang jelas saya konsentrasi terhadap pemilu. Artinya 2024 kemungkinan saya pengennya ke RI. Artinya saya harus bekerja lebih keras. Karena saya juga kepengen kader-kader yang di bawah naik. Jadi yang dari kabupaten kemungkinan kan bisa naik. Jadi yang saya kan sendiri sudah 2 periode. Ada kawan-kawan yang sudah 3 periode. Saya harap kita semua bisa naik ke atas, yang bawah jadi bisa naik. Jadi saling meregenerasi. Regenerasi. Oke. Dulu Bang Reh, kita close dulu bicara politik ya. Karena kalau kita lihat sosok Yuk Cici ini sebenarnya banyak yang bisa diulik. Salah satunya saya lihat beliau ini salah satu sosok yang gemar bermedsos. Anda tahu ada channel YouTube-nya namanya KSD Story. KSD Story. Itu subscribernya sudah 4.400. Kebetulan. Ini luar biasa. Dan Instagramnya KSD Cici itu followernya udah nyampe 11.000 lebih lah. 11.000 lebih. Kalah Mangle walaupun Mangle sudah gaul tapi ternyata masih kalah gaul. Nah, pertanyaannya Yuk Cici, kenapa sih harus aktif di medsos? Apalagi di tengah kesibukannya sebagai politisi, pimpinan di DPRD provinsi. Awalnya bagi saya medsos itu adalah memori, kenangan. Artinya saya menyimpan foto, itu tidak hilang itu kan, karena bisa dilihat tuh betul. di Instagram saya itu, saya setiap momen bersama keluarga sama anak pasti ada lah. Jadi artinya bukan saya sengaja bermedsos itu untuk memperkenalkan diri. Artinya tidak, awalnya saya bermedsos itu untuk menyimpan album lah, ya. Jadi album ya. Karena kan kita kalau di handphone, penuh ya, di komputer kan susah kita mau buka-buka dan lihat-lihat lagi. Betul. Artinya momen-momen penting dalam hidup saya save di hal ya sambil berbagi lah, ya berbagi maksudnya dengan keluarga pada awalnya. Malah sekarang saya udah agak males. Tapi tetaplah saya mencoba aktif kembali karena salah satu teman saya menasihati saya baru-baru ini, kenapa kamu nggak aktif lagi? Biasanya sering instastory. Males capek. Oh enggak, kamu tuh sudah punya publik. Artinya publik berhak tahu. Betul. Kamu sedang apa lagi? Betul. Oh iya. Apalagi sosok public figure tadi kan. Ya bukan, maksudnya bukan kita mau dibilang kayak artis apa enggak, maksudnya ya sudahlah. Oke, mungkin orang siapa tahu lah ya, apa yang kita share, kita bagi itu saya berharapnya membawa dampak positif. Dampak positif ya. Kita mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya dibanding mandoratnya apa yang kita share, baik itu. Itu kalau kata Ustadz, yuk jadi amal jariah itu. Ya, jangan sampai juga jadi malahnya jadi mudarat gitu kan. Dan saya juga mengelola sendiri. Banyak juga teman-teman yang nanya, itu kata-katanya sendiri semua. Sendiri itu? Saya semua Bener? sendiri. Wah. Dan setiap kata-kata saya itu sebenarnya menyimpan makna. Betul, saya perhatikan itu Ya, puitis, saya kemudian normatif, betul. Ya, gitu. saya ini sebenarnya orang yang romantis lah. Romantis. Ini menarik, sosok romantis tapi bisa memimpin sebuah partai politik. Ya. Saya nggak asal misalnya ngupload apa enggak. Saya menyimpan momen dan makna dalam setiap perkataan itu dengan tergantung situasi hati dan pikiran atau keadaan yang pada saat itu sedang. Ini luar biasa, seorang tokoh publik yang sibuk tapi menguploadnya sendiri. Saya kadang jawab sendiri orang-orang DM. Wah, ini luar biasa. Jadi teman-teman yang DM itu, ini tahu jawabannya, langsung dijawab oleh yang bersangkutan. Ya, tapi kadang ada juga dibantu kalau udah terlalu banyak. Apalagi kalau aduh coba-coba itu saya minta bantu loh, karena kan ini walaupun kadang saya suka ketawa antara staf yang jawab dengan saya itu kan beda bahasa. Iya. Nah, yang kedua yang bocorannya nih, katanya hobi bunga. Saya masuk ke sini, di ruangannya juga saya temukan beberapa koleksi bunga. Bisa disebutkan gini, yang jadi koleksi bunga? Enggak, saya bukan pengoleksi harus bunga khusus, enggak. Enggak ya? Saya tuh malah nggak seneng kalau yang mahal tuh ngilu belinya tuh. Tapi kalau dikasih mau. Saya lebih suka tuh membuat sesuatu yang murah tuh jadi kelihatan. Ini kan dari tanaman-tanaman
Kayak ini aja contohnya. Kalau ini apa namanya ini? Yuna? Sri Gading. Ini kan dari pohon-pohon gitu kan. Saya potong-potong, terus saya banyakin sendiri, dikasih air. Semuanya itu, saya ini orangnya nggak bisa diam. Maksudnya saya nggak mau menghabiskan waktu tuh nonton TV, nonton. Aduh, saya nggak pernah nonton sinetron dari zaman dulu. Jadi ngurusi bunga pun ya banyak sendiri juga ya? Iya, jadi kalau habis bangun subuh, pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor, saya pasti dari habis subuh tuh ngurusin kembang. Saya siram sendiri, saya lihat perkembangannya. Ya, saya nyanyi-nyanyikan lah, baca-baca selawat. Kadang-kadang saya ajak lagu pop. Iya. Kadang-kadang saya ajak ngobrol, kamu ini kenapa kok rewel? Ini mau apa sih ya? Kalau nyanyi tadi untuk ngurus bunga, bisa dibocorin lagu apa itu yang dinyanyikan? Apa aja lah yang saya lagi kepengen nyanyi, tiba-tiba ya saya nyanyikan. Katanya ya, saya baca-baca tuh mereka tuh senang. Kan makhluk hidup juga gitu kan. Jadi bunga itu senang? Senang, dan dia akan tumbuh subur gitu. Alhamdulillah di tangan saya mereka mau tumbuh subur walaupun murah gitu kan. Ini malah kalau di jalanan kan ada harganya tuh. Banyak kan di Porto. Iya. Dan satu lagi, saya nggak pernah mau beli yang juta-jutaan, nggak mau. Nggak pernah, nggak mau. Rasanya lebih banyak yang bermanfaat gitu kan. Tapi saya nggak punya spesialis harus bunga, enggak. Apapun saya pelihara, apapun dikasih orang saya perbanyak. Saya suka aja kalau melihat mereka bertumbuh kembang dari 1 jadi 10 gitu kan. Dan bisa kita kasih orang lagi. Termasuk hobi nyanyi itu juga dalam rangka? Saya ini tipe, mungkin itu ya kesalahan zaman dulu orang tua, kita harus bisa tapi tidak menguasai. Paham? Kan zaman dulu apapun kita semua bisa, perasaan voli, basket. Iya. Bisa semua tapi tidak ada yang menguasai. Secara spesifik menguasai spesialis ya. Karena kalau kita orang kampung itu rata-rata bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Kenapa? Karena sedari kecil lihat orang nonton orkes kan? Iya. Di bawah panggung gitu kan, ngeliatin orang nyanyi. Jadi sudah terbiasa. Tapi bukan penyanyi ya, bukan bisa nyanyi bukan, tapi ya bisa lah. Gitu. Luar biasa. Walaupun yang mendengar kita nggak tahu ya, yang penting kita bernyanyi saja. Dulu Bang sebenarnya banyak yang ingin kita gali dari sosok Yuk Cici ini, tapi lagi-lagi waktu ya. Sebelum kita tutup, kita perlu mendengar nih semacam statement penutup ataupun motivasi dari Yuk Cici yang mungkin bisa bermanfaat bagi dulur-dulur Mang Le. Silakan. Mungkin bagi saya bisa sampai di titik ini, pertama-tama cintailah orang tua gitu kan, berbaktilah dengan orang tua, karena apalagi yang masih punya ibu gitu kan. Kebetulan saya tidak punya orang tua lagi, tapi saya yakin saya bisa sampai di titik ini karena doa ibu saya. Artinya ketika kita masih punya orang tua, ibu, berbaktilah, karena cuma doa orang tua lah yang bisa mengantarkan kita gitu kan, yang menembus langit lah istilahnya. Yang kedua, jika ingin sukses, selalulah berpikir positif. Tebarkan kebaikan. Saya paling takut menuduh orang. Saya paling takut terpikir ingin berbuat jahat dengan orang gitu. Karena saya yakin ketika satu keburukan kita lakukan, maka 10 keburukan akan menimpa kita gitu. Nah, jadi jangan pernah. Yang ketiga, jangan pernah dengerin omongan orang, mendendam, nggak usah. Makanya saya, mungkin Mang Le lihat, saya jarang yang keluar rumah, karena semakin banyak kita keluar, semakin banyak kita dengar, itu semakin lebih baik kerjakan hal-hal yang positif ya. Gitu kan. Boleh sering bergaul, tapi hal-hal yang positif gitu kan. Jadi saya yakin 1 kebaikan, 10 kebaikan, Tuhan itu kan maha adil. Ketika orang lain lebih sukses dari kita, ketika orang lain, artinya mungkin usaha orang lebih keras gitu kan. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Tapi Tuhan maha baik, punya rencana yang baik untuk kita. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Dan satu lagi yang terakhir, mungkin segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun itu, sekecil apapun itu, berikan yang terbaik. Yang terbaik yang kita punya, yang kita bisa gitu kan. Kalau kita selalu memberikan yang terbaik yang kita punya dari hidup kita, baik pikiran, tenaga, ketulusan, saya yakin Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik untuk kita. Wah, luar biasa dulu Bang Le, sangat menginspirasi, dan tugas kita adalah kalau ini memang bermanfaat,
mari kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ju Cici. Sama-sama, Bang Le. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang Amin, umur, sama-sama. diberikan kekuatan untuk Amin, memimpin amin, partai amin, 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 dan ya Allah. sukses membesarkan partai. Sama. Demikian dulu Mang Leh. Jumpa lagi di cerita Mang Leh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Le. Terima kasih.